Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-surah sadaqallahul azim. Ingkang kaula hormati hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim alama, para kiai, para nyai, para sepuh bini sepuh, lan para asatid wal asatidah, ingkang mugi-mugi diparingi keberkahan saking Gusti Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kaula hormati jamaah jamiahan Jumratul Jannah, ingkang mugi-mugi dipanjangkan umurnya, amin, dan selalu diberi keberkahan saking Gusti Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ingkang kaula hormatinipun Bapak kula ingkang sampun undang kula niki teng pengajian, ingkang mugi-mugi Bapak kula niki dipanjangkan umurnya, selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta inayah, sehingga pada malam hari ini, malam Jumat, bisa berkumpul bersama. Ingkang mugi-mugi dicatat dening para malaikat Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah dijelaskan di dalam kitab Qamiyat Tughyan cabang iman yang ke-12, wasyubatu asanid asyara, menerangkan araji'u nirahmatillah, mengharapkan rahmat dari Allah, Gusti Allah, dari Allah Ta'ala. Bapak-bapak pada ngerti sing dimaksud rahmat Gusti Allah boten? Boten.
aja ngombotan dereng. Rahmat kewelasane Gusti Allah maring makhluke termasuk puji qadim alal hadis. Pangaleme Gusti Allah atau kewelasane Gusti Allah maring makhluke dhewek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah berdawuh bahwa orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak pernah sedekah, tapi dia selalu mengharapkan rahmat dari Allah, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli zikir, tapi memutuskan tidak mengharapkan rahmat dari Allah. Ibadahnya kentang, sedekah kentang, haji ping 5, orang tahu mengharapkan rahmat dari Allah percuma. Lebih baik orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak pernah sedekah, tapi selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Telah diceritakan oleh Umar saking Ziyad bin Salim saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada hikayah yang menceritakan tentang dua orang yang ahli ibadah dan dua orang yang tidak ahli ibadah. Ketika orang yang ahli ibadah itu sudah meninggal, menghadap kepada Allah, ya Rabb, imbalanku apa? Aku di dunia sudah ahli ibadah, sholat 5 waktu aku kerjakan, sedekah aku kerjakan. Lalu Allah menjawab, neraka. Kenapa ya Rabb? Aku di dunia sudah mengerjakan sholat 5 waktu, sudah sedekah, tapi engkau memberikanku neraka. Lalu Allah menjawab, kau tidak pernah mengharapkan rahmat dariku, maka kau akan aku kasih, akan aku imbalkan, akan aku hadiahkan, yaitu neraka. Yang pentingnya para. Jadi percuma wong sing ahli ibadah, ahli sedekah, orang tahu mengharapkan rahmat dari Allah, percuma mendapatkan neraka karena sudah ada hikayahnya. Dan yang satu lagi, orang yang tidak ahli ibadah, yang sering mabuk, yang tidak sedekah, tapi dia mengharapkan rahmat dari Allah. Dia orang yang rahmat kepada orang-orang. Dia selalu mengharapkan rahmat dari Allah. Ketika dia sudah meninggal dunia, berhadapan dengan Allah, dia bertanya, ya Rabb, aku hidup di dunia tidak pernah mengerjakan sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah berbuat baik dengan orang-orang muslim. Lalu Allah menjawab, imbalanmu surga. Lalu orang itu kaget, kenapa ya Rabb?
aku diimbalkan dengan surga, karena kamu selama hidupmu selalu mengharapkan rahmat dariku, maka aku imbalkan kamu surga. Enak ora? Pok gitu harga ya. Jadi percuma orang yang selalu ibadah, orang yang hajinya ping pirang-pirang, ping akeh, tapi orang tahu mengharapkan rahmat dari Allah, percuma saja. Orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah itu bermacam-macam. Contohnya loman. Bapak-bapak ngerti loman apa buatan? Kurang aja ngerti. Loman. Loman. Udah mana? Eman. Orang medit. Loman ke orang medit. Oh, iya. Eman. Dermawan lah. Ana suatu hikayah ketika Abdul Mubarak sedang bersandar di Mustain ngono ya kena wis, geser. Lalen sih apa-apa. Halo, merami apa-apa. Abdul Mubarak sedang bersandar di Hajar Ismail, dan Abdul Mubarak selama bersandar di Hajar Ismail tertidur. Lalu Abdul Mubarak bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengesankan kepada Abdul Mubarak, "Ya Mubarak, tolong pesankan salamku kepada sampaikan salamku kepada Bahron. Bahron itu sebangsa orang Yahudi, wong kafir, wong sing nyembah berhala. Sampaikan salamku untuk Bahron." Lalu Abdul Mubarak bangun dari tidurnya. Saat itu Abdul Mubarak belum percaya bahwa itu yang berbicara, bahwa itu yang memesankan adalah Rasulullah SAW. Lalu Abdul Mubarak melanjutkan tawafnya, dan Abdul Mubarak tertidur lagi. Abdul Mubarak bermimpi seperti itu lagi, dan Abdul Mubarak belum percaya bahwa itu yang memesankan adalah Rasulullah SAW. Lalu Abdul Mubarak bangun dari tidurnya, dan Abdul Mubarak melanjutkan tawafnya. Abdul Mubarak tertidur lagi, bermimpi lagi. Lalu saat yang ketiga itu Abdul Mubarak percaya bahwa itu yang berbicara, bahwa itu yang memesankan adalah Rasulullah SAW. Lalu Abdul Mubarak pergi ke daerahnya Bahron. Abdul Mubarak bertanya kepada orang-orang, dan saat itu ada salah satu orang yang sedang berjalan. Abdul Mubarak bertanya, "Ya Muhammad, apakah kamu kenal yang namanya Bahron?" Lalu dia menjawab, "Itulah saya, Bahron." Lalu Abdul Mubarak yang tadinya disuruh menyampaikan salam dari Rasulullah malah bertanya,
Bahron, kamu pernah berbuat baik apa selama hidup kamu? Lalu Bahron menjawab, saya mempunyai 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Saya nikahkan 4 anak laki-laki itu dan 4 anak perempuan itu satu masing-masing. Jadi Bahron ke 2 anak lanang papat, wadon papat, dibojoni kabeh. Lalu Abdul Mubarak menjawab, haram. Lalu Abdul Mubarak bertanya lagi, apakah kamu mempunyai kebaikan di dunia ini lagi? Lalu Bahron menjawab, saya mempunyai anak perempuan yang paling cantik dan saya nikahkan. Lalu Abdul Mubarak menjawab lagi, haram. Dan Abdul Mubarak bertanya lagi, ya Bahron, apakah kamu mempunyai kebaikan lagi? Nah, Bahron menjawab, punya. Apa? Ketika saya sedang malam pertama oleh anak saya matikan lampunya. Saya berdua di kamar dan saya matikan lampunya. Ada satu orang Muslim itu mengintip-intip mau tutut lah iya. Saat itu Bahron sedang berpesta. Jadi panganannya apa ya? Iya. Anak salah satu wong wadon Muslim mengintip-intip dan tujuannya mau meminta makanan. Sesaat itu orang perempuan Muslim itu mau meminta makanannya, malu karena saya mempunyai Allah. Kenapa saya minta kepada orang kafir? Maka orang perempuan Muslim itu pulang. Dan saat orang perempuan itu pulang, melihat anaknya yang masih kecil nangis kelaparan, tidak mempunyai makanan. Lalu Bahron, selama orang perempuan itu pulang, Bahron mengikutinya. Bahron mengintip bahwa orang perempuan Muslim itu mempunyai satu anak yang masih kecil yang sedang kelaparan. Lalu anak dari orang perempuan Muslim itu menangis kelaparan. Bahron mempunyai sifat lemah, mempunyai sifat rahmah, yaitu mempunyai sifat kewelasan. Lalu Bahron pulang membawa makanan, lalu dikasihkan kepada orang perempuan Muslim itu. Disitulah cerita kelemahan orang-orang kafir. Lalu Bahron menjawab, oh ya, kamu dapat salam dari Rasulullah. Saat itu Bahron mendengar Abdul Mubarak mengasihkan salam dari Rasulullah SAW. Bahron yang tadinya kafir langsung menyebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesaat itu Bahron langsung meninggal dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Bahron mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, orang kafir aja bisa masuk Islam, bisa masuk surga karena mendapat rahmat dari Allah. Apalagi orang Muslim. Itulah para
Walhasil kita sebagai orang Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW harus mengharapkan rahmat dari Allah dan harus bersifat loman kepada orang-orang muslim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada satu amalan dari guru saya, apabila sampean sedaya kita sembahyang fardu 5 waktu, baca kulhu ping 10 nggih. Sanggup ora? Tapi istiqomah aja bolong-bolong. Tas sembahyang fardu grup jagung maca kulhu ping 10 nggih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, karena saya masih dalam tahap belajar, dan apabila ada betul dari saya semata-mata karena Allah Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.